قال المصنف رحمه الله نفعنا به في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز لهما أي للعاقدين شرط خيار لهما أو لأحدهما في كل بيع في خيار مجلس إلا فيما يأتيك في المبيع فلا يجوز شرطه لمشتر للمنافة وفي ربوي وسلم فلا يجوز شرطه فيما لأحد لشراط القبض فيما في المجلس 3 أيام فأقل بخلاف ما لو أطلقه أو أكثر من 3 أيام فإن زاد عليها لم يصح العقد من حين الشرط للخيار سواء أشرط في العقد أم في مجلسه والملك في المبيع مع توابئه في مدة الخيار لمن انفرد بخيار من بائع ومشتر ثم إن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه لمشتر من حين العقد وإلا فلبائع ويحصل فسخ للعقد في مدة الخيار بنفي فسخت البيع كاسترجعت المبيع وإجازة فيها بنحو أجزت البيع كأمضيته والتصرف في مدة الخيار بوطء وإعتاق وبيع وإجازة وتزويج من بائع فسخ ومن مشتر إجازة للشراء ويثبت لمشتر جاهل بما يأتي خيار في رد المبيع بسبب بذور عيب قديم منكس قيمة في المبيع وكذا للبائع بذور عيب قديم في الثمن وآثر الأول لأن الغالب في الثمن الانضباط فيكل فيه ظهور العيب والقديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض وقد بقي إلى الفسخ ولو حدث بعد القبض فلا خيار للمشتري. ويجوز لهما أي للعاقدين شرط خيار لهما أو لأحدهما. Ini menerangkan tentang khiyar syarat. Kalau yang pertama menerangkan khiyar majelis, yang kedua khiyar salat. Pada awal fasal diterangkan bahwa khiyar ada 3 macam. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Khiyar majelis sudah kita bahas pada awal fasal. Yang kedua berikutnya adalah khiyar syarat yang disebut dengan khiyar tarawi. Wa yajuzu dan diperbolehkan lahuma bagi akidain lil akidain yakni bagi penjual dan pembeli. Ini adalah syaratnya. Syartu khiyarin mensyaratkan adanya hak khiyar. Hak khiyar itu hak antara pilihan melanjutkan akad atau pilihan membatalkan akad. Lahuma ini masyrut lahnya, maksudnya bagi akidain au li ahadihima atau bagi salah satunya dengan disetujui oleh yang lain. Bahkan juga diperbolehkan li ajnabiyin bagi orang pihak ketiga. Jadi yang berhak untuk menyatakan syarat atau asyaritnya itu hanya akidain, yakni penjual dan pembeli. Penjual menyatakan syaratnya atau pembeli atau kedua-duanya. Adapun yang menentukan atau masyrutnya bisa kedua-duanya, baik dan mustari, atau salah satunya, atau pihak ketiga. Misalnya Zaid jual beli sepeda motor dengan Umar. Kemudian Zaid menyatakan, saya minta mau mengajukan persyaratan khiyar selama 3 hari. Nanti yang menentukan apakah akad ini jadi atau tidak jadi adalah Bakar, orang ketiga. Karena Bakar yang paling tahu pada sepeda motor misalnya. Nanti sepeda motor ini saya cekkan sama Bakar, kalau Bakar milih mengatakan lanjut ya lanjut, kalau Bakar mengatakan batal batal.
Kemudian Umar sebagai penjual setuju. Itu namanya masyrutnya ajnabi. Syaritnya itu dari akidain, masyrutnya dari ajnabi, juga diperbolehkan. Di sini lauma auli hadima, bahkan ditambah lagi auli ajnabiyin, juga diperbolehkan. Fi kulli bai'in. Syarat khiyar tadi berlaku di dalam semua akad jual beli. Fihi khiyarul majlis. Yang di dalam akad jual beli itu berlaku khiyar majlis. Jadi khiyar syarat ini hampir sama dengan khiyar majlis. Khiyar syarat itu berlaku pada macam-macam akad jual beli. Selain macam akad jual beli seperti akad ijarah, akad rohen, akad syirkah, tidak berlaku khiyar syarat. Kecuali illa fima ya'tiku fihil mabe', kecuali di dalam penjualan budak yang mana budak yang dijual itu menjadi merdeka ketika dibeli oleh mustari. Fala yajuzu syartuhu, maka tidak diperbolehkan untuk mensyaratkannya. Limustarin, mensyaratkan khiyar tapi limustarin, hanya kepada mustari, pada pembeli. Lil munafati, karena ada perlawanan atau ada tanakut, ada ketidakcocokan atau perlawanan antara khiyar dan merdekakan. Ini maksudnya. Di dalam semacam jual beli itu pasti berlaku khiyar majlis. Nah, di atas sebutkan khiyar syarat itu berlaku di setiap macam jual beli yang di dalamnya ada khiyar majlis. Kecuali dalam pembelian budak yang dibeli oleh keluarganya dari jalur atas, ayah ke atas, atau dari jalur bawah, anak ke bawah. Misalnya Zaid itu budak, kemudian punya bapak Umar. Sama Umar, Zaid dibeli. Dalam hukum Islam tidak boleh ada hubungan tuan dan budak itu hubungan darah, tidak boleh. Bapak sebagai sayyid, anak sebagai budak, atau sebaliknya tidak boleh. Nah, kalau ada seperti ini, maka dengan membelinya ayah kepada anaknya tadi, otomatis Zaid itu menjadi merdeka. Karena tidak mungkin ada ayah memiliki budak yang merupakan anak kandungnya. Jadi kalau dibeli otomatis menjadi merdeka. Nah, dalam jual beli model seperti ini, maka pembeli tadi tidak berlaku khiyar syarat bagi pembeli, karena munafah, karena bertentangan. Sebab kalau menetapkan khiyar kepada pembeli berarti menyatakan kepemilikan budak itu adalah miliknya pembeli, padahal pembelinya merupakan ayahnya sendiri. Ketentuannya tidak mungkin seorang ayah memiliki budak anaknya. Nah, maka di sini tidak berlaku khiyar syarat bagi pembeli. Adapun khiyar syarat bagi baiknya bisa, tidak apa-apa, karena baiknya bukan ayah kandung, tidak ada hubungan darah dengan baiknya. Wa fi ribawiyin, dan juga tidak berlaku pengecualian, juga tidak berlaku khiyar syarat di dalam macam-macam jual beli ribawi. Jadi pengecualiannya, tidak setiap jual beli yang berlaku khiyar majlis berlaku khiyar syarat. Ada pengecualian. Jadi yang pertama pengecualiannya itu kalau pembelian budak yang dibeli oleh ayah atau anaknya. Yang kedua dalam jual beli ribawi.
Dalam jual beli ribawi kemarin kita sebutkan, sudah kita lewati babnya, bahwa kalau ada jual beli ribawi itu maksudnya jual beli benda ribawi, baik dari mat makanan atau dari naket emas atau perak yang dibeli dengan benda yang sama dalam ilatnya. Beras ditukar dengan beras, beras ditukar dengan kedelai, emas ditukar dengan emas atau emas ditukar dengan perak. Ini namanya bai'ur ribawi. Dalam praktek bai'ur ribawi ada ketentuan. Yang pertama harus hulul, yang kedua harus takobud. Apabila sama jenisnya ditambah dengan maklumut tamatsul yakinan. Nah, oleh sebab itu di dalam akad ribawi, baik satu jenis atau beda jenis, tidak berlaku khiyar syarat. Karena di sana ada ketentuan harus hulul dan takobud. Nah, kalau hulul dan takobud saja menjadi persyaratan, bagaimana mungkin kemudian diberlakukan khiyar syarat? Maka tidak mungkin, sehingga khiyar syarat tidak berlaku di sini. Wasalamin, dan juga khiyar syarat tidak berlaku dalam praktek akad salam. Akad salam itu adalah bai'u mausufin fil dhimmah, menjual benda yang tidak ditentukan bendanya tetapi dengan disebutkan sifat-sifatnya dan kadarnya, sehingga cara mengetahuinya bukan dengan melihat bendanya tapi dengan menuturkan sifat-sifatnya. Dengan akad lafadz salam atau tidak dengan lafadz salam menurut pendapat yang kedua. Nah, dalam akad salam ini atau bai' mausuf fil dhimmah ada ketentuan, yaitu ra'sul mal atau samannya harus diserahkan di dalam majelis akad. Tidak boleh diserahkan setelah pisah dari majelis akad. Contoh misalnya, saya datang ke toko, kemudian saya bermaksud untuk membeli air aqua mereknya Santri misalnya ukuran tanggung. Saya ngomong sama penjualnya, Pak, saya beli aqua merek Santri ukuran tanggung. Nah, ini namanya bai' mausuf fi dhimmah, karena saya tidak menentukan objek mabeknya, tetapi dengan menuturkan sifat-sifatnya. Maka syaratnya saya harus bayar di tempat. Berapa harganya? 5.000. Maka saya ambil uang 5.000, saya serahkan sebelum saya pisah dari majelis. Kalau saya bayar belakangan tidak boleh. Berapa harganya Pak? 5.000. Saya bayar besok, tidak boleh. Haram karena termasuk bai'udden bidden atau bai'ul kali bil kali. Dengan demikian dalam praktek akad salam sama dengan ribawi, yaitu harus menyerahkan samannya di dalam majelis akad. Bahkan kalau ribawi dua-duanya, tapi kalau dalam salam samannya saja. Oleh sebab itu khiyar syarat tidak berlaku di sini. Ala fala yajuzu, maka tidak boleh syartuhu, menyaratkan khiyar fihima di dalam akad bai' ribawi dan akad salam. Alasannya li ahadin, bagi salah satunya, lishtiratil qabdi fihima fil majlis, karena ada persyaratan untuk menerima. Kalau dalam ribawi dua-duanya mabek dan saman diserah terimakan di majelis. Kalau dalam akad salam yaitu ra'sul malnya atau samannya saja. Fihima di dalam akad ribawi dan akad salam, fil majlisi di dalam majelis akad. Salasata ayyamin fa'aqal. Khiyar syarat itu berlaku selama 3 hari. Fa'aqal atau kurang dari 3 hari. Jadi khiyar syarat ini
Berbeda dengan khiyar majelis. Kalau khiyar majelis itu berlaku sepanjang tidak pisah dari majelis akad. Meskipun berhari-hari, meskipun 1 bulan, meskipun 1 tahun. Bahkan kemarin saya contohkan meskipun selamanya. Misalnya ada orang yang kembar siam, itu jual beli sehingga tidak bisa pisah terusnya, maka berlaku khiyar majelis selamanya. Tetapi kalau khiyar syarat ini dibatasi dengan 3 hari. Jadi kalau majelis dibatasi dengan majlisun akdi, kalau khiyar syarat dibatasi maksimal 3 hari. Bi khilafima, berbeda dengan masalah lau atlaqo, apabila memutlakan, tidak menentukan berapa batasannya. Saya minta kesepakatan ada khiyar syarat tanpa menyebutkan berapa hari, maka tidak sah. Au aktsara min thalathati ayyam, atau menyatakan khiyar syarat lebih dari 3 hari, 4 hari misalnya, atau 5 hari, maka tidak sah. Fa in zada, maka apabila khiyar syarat itu melebihi alaiha, atas 3 hari, lam yasihhal aqdu, maka tidak sah akad. 3 hari di sini dihitung mulai kapan? Min hainis syarti lil khiyar, terhitung sejak syarat khiyar itu dinyatakan. Sawaun asyarata fil aqdi am fi majlisi, baik khiyar syarat itu dinyatakan di dalam akad atau dinyatakan di dalam majelis akad. 3 hari itu bukan terhitung sejak akad, juga bukan terhitung sejak pisah dari majelis akad. Menurut pendapat yang muktamad, 3 hari itu adalah dihitung sejak kesepakatan khiyar syarat itu dinyatakan. Pada umumnya bareng sama akad, tetapi bisa jadi tidak. Misalnya begini, Zaid menjual sepeda motor kepada Bakar, harga 10 juta. Pada saat akad tidak menyatakan syaratul khiyar. Kemudian setelah jual beli, Zaid sama Bakar ini duduk di bis bareng, tidak pisah, ziarah Wali Songo misalnya. Sampai 1 hari tidak bisa pisah di jalan itu. Belum pisah kemudian baru menyatakan khiyar, boleh, tidak apa-apa. Meskipun akadnya sudah berlalu kemarin, yang karena selama belum pisah dari majelis akad. Karena majelis akad itu adalah bagian daripada akad. Ada ungkapan majlisul akdi harimul akdi. Majelis akad itu adalah pelindung daripada akad. Al-harim lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Maka hukumnya sama dengan akad sendiri. Sehingga pernyataan syartul khiyar tidak harus dinyatakan dalam syarat akad, boleh dinyatakan di dalam majelis akad meskipun akadnya sudah berlangsung lama, selama belum berpisah dari majelis akad. Satu hari tadi baru menyatakan saya minta kesepakatan untuk syartul khiyar selama 3 hari. Baiknya setuju, maka terhitung sejak itu syartul khiyar 3 hari itu. Dan juga syartul khiyar ini tidak dihitung dari pisahnya majelis. Jadi dihitung dari syartul khiyar diungkapkan, terhitung bukan dari akad, bukan dari majelis. Sehingga bisa jadi ada syartul khiyar itu sudah habis, syarat majelis belum habis. Misalnya ada orang jual beli, kemudian ketika jual beli menyatakan syartul khiyar selama 3 hari. Setelah menyatakan syartul khiyar 3 hari, penjual dan pembeli ini tidak pisah dari majelis, terus bareng terus selama 5 hari. Berarti khiyar syaratnya sudah habis, khiyar majelisnya belum habis. Ini maksudnya.
Jadi khiyar syarat berbeda dengan khiyar majelis dalam arti hitungannya. Khiyar syarat 3 hari tadi tidak dihitung dari akad, juga tidak dihitung dari majlisul akdi, tapi dihitung dari syartul khiyar itu disampaikan. Nah 3 hari itu hitungannya 3 hari 3 malam, baik al-lailah al-mutaakhirah atau yang mutaqaddimah. Tetapi kalau menurut Imam Romli, kalau lailahnya itu mutaakhirah tidak dihitung lailah mutaakhirahnya. Misalnya seperti misalnya sekarang ini Rebu, ada orang akad jual beli hari Rabu pas tulu'ul fajr, setelahnya malam tulu'ul fajr. Maka menurut Imam Romli hitungan 3 hari itu dengan malamnya itu tidak masukkan lail al-mutaakhirah. Sekarang Rabu tulu'ul fajr, nanti maghrib sudah masuk 1 hari. Karena kan dalam kalender Hijriah itu kan maghrib sudah ganti hari. Nanti maghrib sudah masuk 1 hari. Kemudian Kamis kan, Kamis sampai malam Jumat sudah 2 hari. Kemudian malam Jumat kan sudah masuk tanggal. Sampai Tulu'ul Fajr subuh maghrib hari Jumat malam Sabtu habis sudah. Ini menurut Imam Romli. Kalau Ibnu Hajar enggak, habisnya sampai tulu lagi. Habisnya nanti sampai Sabtu Tulu'ul Fajr. Kalau menurut Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli enggak, karena adalah mutaakhirah. Tidak sama dalam masul khufi. Kalau masul khufi itu 3 hari 3 malam itu al-mutaakhirah, al-mutaqaddimah masuk semuanya. Wal milku fil mabi' ma'a tawabihi fi muddatil khiyar liman infarada bi khiyar. Wal milku adapun kepemilikan, baik sama fil mabi' di dalam mabi', di dalam benda yang diperjualbelikan, ma' tawabihi beserta dengan benda-benda yang mengikutinya, maksudnya fawaidnya, muttasil atau munfasil, fi muddatil khiyar pada masa khiyar, liman infaroda itu bagi orang yang menyendiri, bi khiyarin dengan hak khiyarnya, min bai'in baik penjual, wa mustarin atau pembeli. Kepemilikan mabe' selama masa khiyar itu milik siapa? Ditafsil. Kalau khiyarnya itu miliknya baik, berarti punya baik. Kalau khiyarnya itu punya mustari, berarti milik mustari. Tadi kan disebutkan di awal, khiyar syarat itu bisa dinyatakan untuk keduanya, bisa dinyatakan untuk salah satunya, bisa dinyatakan untuk ajnabi. Kalau dinyatakan untuk salah satunya, maka kepemilikan mabi itu adalah untuk orang yang punya khiyar. Misalnya, khiyarnya dinyatakan untuk mustari. Zaid menjual sapi kepada Bakar. Bakar sebagai mustari. Bakar mengajukan syartul khiyar. Saya beli sapi ini, tapi saya minta ada syartul khiyar selama 3 hari. Nanti kalau saya cocok, saya beli, saya teruskan jual belinya. Kalau tidak cocok, saya kembalikan. Berarti khiyarnya miliknya mustari. Maka sapi itu selama dalam masa khiyar adalah miliknya mustari, beserta dengan tawabeknya. Tawabek itu sesuatu yang dihasilkan dari mabek. Misalnya sapinya kebetulan sapi perah, kan ada 3 hari dibawa sapinya sama mustari. Dapat 1 hari kan keluar air susunya,
diperas ya, keluar susunya. Dapat 2 hari kok enggak sek yang jual, yang beli ini. Sudah kadung diperas susunya, sudah diminum. Dapat 2 hari dikembalikan, maka mustari tidak wajib menempuhi air susu yang sudah diambil tadi. Karena itu pada saat dia mengambil susu itu posisi mabek milkun lahu, miliknya. Sebab khiyar ada di dia. Maka mustari hanya mengembalikan sapinya, penjual tidak boleh komplain, loh ini kamu enak ini, sekarang sapi kamu kembalikan, susu kemarin yang kamu ambil 10 liter itu mana uangnya, kasihkan sampai, tidak boleh. Karena pada masa khiyar dia sapi itu posisinya ada di mustari, maka kepemilikan sapi ada di mustari. Sebaliknya kalau khiyarnya baik, ya berarti miliknya baik. Itu maksudnya. Nah, ini juga berlaku pada khiyar majlis sebetulnya. Jadi dua-duanya. Jadi dobitnya al-milku fil mabe' liman infarada bi khiyarin. Jadi kepemilikan mabe' pada masa khiyar, baik khiyar majlis atau khiyar syarat, itu ada di orang yang punya hak khiyar itu. Nah, kalau khiyarnya itu ajnabi, maka mauquf, sama dengan khiyar milik keduanya. Nanti. Summa ingkana, kemudian apabila ada itu khiyar lahuma, bagi keduanya, fa mauqufun, maka kepemilikan mabe itu ditangguhkan, tidak dapat dipastikan milkun lil mustari, tidak dapat dipastikan milkun lil ba'i. Fa in tamma al bai'u, maka apabila sudah sempurna akad jual beli itu, misalnya dua-duanya sudah memilih untuk melanjutkan akad, bana annahu li mustarin, maka menjadi terang bahwa sesungguhnya kepemilikan itu li mustarin, bagi pembeli. Sejak kapan? Min hinil akdi, sejak akad itu dilakukan. Wa illa, jika tidak, fali bai'in, maka jika tidak dilangsungkan akadnya, misalnya digagalkan, maka fali bai'in, maka kepemilikan itu adalah miliknya bai'. Tetapi kalau khiyarnya tadi itu milik keduanya, bukan hanya salah satunya, berlaku bagi duanya. Misalnya jual sapi tadi, mustari mengajukan, saya beli sapi ini tapi saya mengajukan syartul khiyar 3 hari. Baik, juga sama, saya juga iya, saya mengajukan khiyar selama 3 hari. Jadi selama 3 hari ini salah satunya boleh untuk membatalkan. Mustari juga berhak membatalkan, baik juga berhak membatalkan. Nah, lantas bagaimana statusnya sapi ini? Milik siapa? Kalau dikatakan milik baik, bukan, milik mustari juga bukan, mauquf. Bukan miliknya baik, bukan miliknya mustari. Meskipun misalnya sapinya dibawa oleh mustari, dibawa sapinya, tetap status sapi itu milik siapa belum jelas. Nah, baru nanti umpama ternyata sampai 3 hari tidak ada yang batalkan tamal be, berarti bana annau milkun li mustari, berarti miliknya mustari sejak akad. Sebaliknya kalau dibatalkan berarti miliknya baik sejak akad. Nah, dari sini dapat diambil hukum nafkahnya sapi selama ada di tangan mustari, kalau memang itu nanti dibatalkan oleh baik atau oleh mustari sehingga sapi tadi dikembalikan, sehingga kepemilikan sapi tadi bana anau milkun lil ba'i min akdi, mustari bisa rujuk, apa rujuk ya, nagih kepada baik. Ini saya kembalikan sapinya nggak jadi, saya minta ongkos 3 hari ini, saya beli suket rumputnya sekian. Nah, maka boleh. Kenapa? Karena bana anau milkun baik min khinil akdi. Sebaliknya, kalau sapinya itu ada di tangan baik selama 3 hari, selama 2 hari dikasih makan sama baik, kemudian tamal akdu, maka baik bisa
nuntut kepada Mustari ongkos sapinya tadi itu maksudnya. Dan juga sama air susunya tadi sama, kalau misalnya itu diambil air susunya, kalau misalnya itu dilanjutkan milik siapa, ya tergantung. Kalau tamal akdu milik Mustari, kalau akadnya batal berarti milik gondil baik. Wa yahsulu, dan menjadi hasil fashun di dalam membatalkan lil akdi pada akad fi muddatil khiyar. Sekarang caranya, bagaimana cara di dalam membatalkan akad selama masa khiyar syarat atau melanjutkan akad selama khiyar syarat. Caranya begini, wa yahsulu, dan bisa hasil fashun, cara membatalkan lil akdi pada akad fi muddatil khiyar, pada masa khiyar, binahwi fasahtul bai', dengan semacam mengucapkan fasahtul bai'a, saya merusak akad jual beli. Maksudnya cara merusak akad itu bisa dengan cara perkataan, qaulan atau fi'lan. Kalau perkataan, misalnya dia menyatakan fasahtul bai'a, saya memfasah bai'. Ini fasah yang soreh. Kastarja'tul mabe', sebagaimana juga istarja'tul mabe', saya menarik kembali mabe', tidak kembali. Maka ini adalah ungkapan yang menunjukkan fasah yang soreh. Kalau yang kinaya misalnya mengatakan saya enggak senang dengan jual beli ini, itu kinaya. Jadi kalau kinaya tidak soreh atau tidak jelas, tetapi dapat menunjukkan makna dia tidak mau melanjutkan akadnya. Seperti saya tidak senang misalnya, itu kinayah. Kalau kinayah harus pakai niat. Tapi kalau fasah, kalau soreh tidak pakai niat. Meskipun tidak niat fasah jadi. Wa ijazatun, ini fasah yang dengan perkataan. Wa ijazatun, dan juga bisa hasil itu melanjutkan akad fiha, di dalam masa khiyar, binahwi ajaztul bai'a, dengan perkataan semacam ajaztul bai'a, aku melanjutkan akad. Ini perkataan yang soreh. Ka'amdoituhu, sebagaimana perkataan amdoitu, ya aku, ya sama, amdoitu, ajaztu itu dalam terjemahnya juga sama, aku melanjutkan akad. Ini yang soreh. Tapi kalau yang kinayah misalnya, saya senang dengan akad ini, itu kinayah. Wat tasarruf, yang kedua, cara fasah dan cara ijazah itu juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Kalau tadi kan dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Perbuatannya adalah dengan bentuk wat tasarruf. Adapun mentasarrufkan mabe' fi muddatil khiyar, pada masa khiyar, biwat'in, dengan wati. Kalau misalnya mabeknya berupa amat, ya, wa i'takin, atau dengan memerdekakan kalau mabeknya berupa budak, wa bai'in, dan dengan menjualnya. Jadi Zaid menjual sepeda motor kepada Bakar. Kemudian ada persyaratan khiyar 3 hari. Sepeda motornya tidak diserahkan kepada penjual, masih di tangannya Baek misalnya. Kemudian dapat 1 hari, kok sepeda motornya dijual kepada orang lain, maka itu berarti Zaid membatalkan jual beli yang pertama. Dia tidak mengatakan fasah, tapi tindakannya itu sudah bermakna membatalkan yang pertama. Sebaliknya, kalau itu dari mustari berarti melanjutkan. Kalau misalnya Zaid menjual sepeda motor kepada mustari, kepada Bakar.
kemudian dibawa sepeda motornya. Ada khiyar selama 3 hari. Dapat 1 hari oleh mustari, kemudian dijual sepeda motor itu tanpa izin kepada Zaid sebagai penjual. Maka itu berarti hak khiyarnya mustari habis, tapi jual belinya tidak sah. Ini bedanya. Kalau yang pertama tadi sah. Jadi kalau bai'ul ba'i fi zamanil khiyar, ya, itu makna fasakh dan sah baiknya. Sedangkan bai'ul mustari fi zamanil khiyar bi ghairi idnil ba'i, itu adalah ijazah tapi tidak sah tasarrufnya. Jadi saya ulangi, Zaid misalnya menjual sepeda motor kepada Bakar sebagai mustari. Ada khiyar selama 3 hari. Kalau sepeda motornya itu dijual oleh Zaid sebagai penjual, sebagai ba'i, maka berarti tindakan ba'i itu adalah faskhun lil aqdi, membatalkan akad dengan Bakar, dan jual belinya sah. Sebaliknya, kalau sepeda motor itu dijual oleh pembeli, maka berarti tindakan pembeli itu adalah ijazah. Pembeli berarti memilih melanjutkan akad dengan tindakan tadi. Kenapa? Dia menjual itu berarti dia setuju pada jual belinya tadi. Dia menjual sepeda motor tadi berarti dia setuju telah membeli sepeda tadi dari Zaid. Tetapi jual belinya Bakar ini tidak sah karena tanpa seizin dari Zaid. Nah, ini bedanya. Wa mim mustarin ijazatun lisyira, dan menjual tadi dari pihak mustari itu bermakna melanjutkan pembeliannya, tetapi tidak sah akadnya tanpa seizin ba'i. Adapun hanya menawarkan saja, tidak menjual tapi hanya menawarkan saja, itu masih belum dikatakan membatalkan atau melanjutkan akad. Kalau tadi kan, kalau ba'i menjual maka bermakna menfasah akad. Tapi kalau hanya menawarkan saja maka tidak bermakna fasah. Misalnya sepeda motor tadi dijual, Zaid menjual sepeda kepada Bakar dengan syarat khiyar 3 hari. Belum sampai 3 hari oleh Zaid, sepeda motor itu kok ditawarkan kepada orang lain. Nah, tindakan Zaid menawarkan sepeda motor itu tidak bermakna Zaid membatalkan akadnya, karena masih menawarkan saja. Beda kalau menjual. Kalau menjual sudah jelas membatalkan akad yang pertama. Demikian juga dari pihak mustari. Selama masa khiyar tadi oleh mustari sepeda motor itu kok ditawarkan, maka tindakan mustari itu tidak bermakna melanjutkan akad, karena masih menawarkan saja. Sebab kata para ulama, kalau menawarkan saja itu bisa berarti untuk membandingkan harga. Jadi baik menawarkan itu, dia ingin tahu saya jualnya tadi itu apakah tidak kemurahan apa enggak ya. Kalau kemurahan tak batal no. Sama mustari juga begitu, menawarkan tadi, saya beli tadi kemahalan apa enggak ya. Kalau kemahalan tak batal no. Sehingga menawarkan saja belum bisa dikatakan dianggap menentukan pilihan. Wa yathbutu Allah. Ada yang belum dibahas? Mau menanyakan untuk masalah yang tadi, ketika khiyar adalah miliknya lil ba'i, ketika yang mauquf, ketika khiyar itu lahuma, kan ketika akadnya tidak diteruskan maka bana annahu lil ba'i min hinil akad. Nah, cuma tadi kan ketika sudah terlanjur memberikan makan, memberikan apa, maka boleh bagi mustari untuk merujuk. Ya. Nah, apa nggak bisa diarahkan itu adalah sebagai satu tabarruk, karena belum ada satu ketentuan sebelumnya pemberian daripada pihak mustari, karena tidak ada juga untuk niat rujuk kan di dalam pemberiannya tersebut.
dalam memberikan kalau tanpa ada niat rujuk, apakah tidak langsung diarahkan itu adalah tabarruk, walaupun sudah jelas yang diberikan adalah milik orang lain, bukan kepemilikan pribadi. Nah ini yang pertama. Yang kedua, untuk masalah tadi tasarrufnya mustari fi muddatil khiyar, dikatakan ingkana bi ghairi idznil ba'i, dinyatakan tidak sah. Apa itu berlaku juga secara mutlak? Karena kan bisa jadi khiyarnya itu masih ada khiyar lil ba'i lahuma atau lil mustari. Apakah kalaupun khiyar lil mustari di mana kepemilikannya sudah langsung dikatakan lil mustari, apa dalam baiknya masih juga dikatakan tidak sah? Padahal sudah dianggap lepas kepemilikan itu daripada pihak baik dan sudah menjadi kepemilikannya mustari bil baik. Kok masih dikatakan ghairu nafid tanpa seizin daripada pihak baik? Ya. Yang pertama tadi bahwa kalau memang itu ternyata bana annau milkun lil baik, ya, kemudian mustari sudah menafkahkan, mengeluarkan biaya muknah untuk mabek, maka boleh rujuk. Karena ini bukan tabarruk, ini kan doman akad, jadi bagian daripada tanggung jawab pada mabeknya, sehingga dia boleh untuk merujuk tanpa mengatakan kepada pihak yang bersangkutan. Sama seperti kalau kita menemukan benda, selama kita dengan niat rujuk, kita merawat benda itu membutuhkan biaya, nanti kalau ada pemiliknya saya minta ganti rugi atas biaya yang saya keluarkan, itu boleh, karena sebagai tanggung jawabnya. Niat rujuk, ya, niat rujuk, ya, betul, ya, niat rujuk harus saya, ya, tidak perlu melafatkan. Kemudian yang kedua, masalah tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena barang tadi kan masih ada ikatannya dengan baik. Jadi bai'ul mustari itu ijazatun lisyira', tetapi akad jual belinya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena pada mabek tadi itu belum menjadi miliknya mustari secara penuh, dan ijazah al-fashu muqaddam alal ijazah. Fasah itu didahulukan daripada ijazah. Kalau ada yang satu milih fasah, yang satu milih ijazah, kan yang mana yang fasah. Maka kalau yang menjual dari pihak baik kan fasah, tanpa dengan izin mustari sudah jelas sah, tidak apa-apa. Tapi kalau ijazah, percuma satu pihak ijazah, yang satu menfasakh juga tidak sah. Oleh karenanya ijazatul bai'ul mustari itu ijazah, tapi akad baiknya tidak sah. Kenapa? Belum jelas menjadi miliknya. Kalau bihuri idzin baik, tapi kalau idzin baik maka tidak apa-apa, karena izinnya sudah berarti dia meloloskannya. Yang jadi kemuskilan itu, apakah itu semua dalam tiga keadaan mutlak itu? Nanti saya maksud. Apakah ketika khiyarnya itu masih ada hak dari baik, sekiranya khiyar lil baik faqat au lahuma? Oh gitu. Ataukah walaupun khiyarnya lil mustari faqat, yang mana kepemilikannya sudah dianggap lepas dari baik dan menjadi hak milik mustari, apakah masih dikatakan tidak sah? Yang mau kufun ini. Berarti kan mawkufun. bukan Ya. keterangan tadi, Ya. bukan mutlak berarti. Ketika mauquf yang masih ada keterikatan miliknya baik. Betul. Lil baik. Baik tidak bisa. Kalau lil baik faqat sudah tidak ada. Sudah? Yang lain? Coba satu aja. Ini. Di situ halaman sebelumnya khiyar syarat tidak berlaku dalam akad ribawi wasalam. Itu yang saya tanyakan, akad salam itu tidak berlaku khiyar syarat di sini secara mutlak li ahadin, ya, listiradil qabdu fi ma fil majlis. Yang syarat qabdu dalam akad salam itu kan rasul malnya. Apakah tidak bisa khiyar syarat bagi muslim
terhadap muslamfehnya. Soalnya muslamfehnya kan tidak harus kopto. Khiyar syarat tidak boleh sih salah satunya, khiyar syarat ya dua-duanya. Jadi tidak bisa hanya pada mabek. Jadi di dalam salam ini kan harus ada taslim ra'sul mal fil majlis. Karena ada taslim majlis maka tidak boleh ada khiyar syarat. Kenapa? Kalau ada khiyar syarat akan menambah kepada ghorornya. Dan tidak bisa, ya maksudnya samannya apa ya maksudnya? Jadi khiyar syaratnya hanya kepada muslim terhadap muslamfehnya. Jadi baik mustarinya. Ya, tidak, mustari. Tetap tidak boleh karena tidak dengan ada khiyar syarat itu bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Padahal Rasulullah harus serahkan di majlisul akdi. Yang syarat yang tidak bolehnya kan listiroti al-qabdhu fihima fil majlis. Ya. Jadi yang harus dikobdukan sebenarnya kalau Rasul dalam mal. Islam kan cuma Rasul mal. Ya, betul. Itu kan alasan tidak bolehnya khiyar Ya, salat tetap dalam tidak akad boleh salam. karena kalau meskipun pada satunya nanti kalau mabek dikembalikan kan juga balik Rasul malnya. Tetap tidak bisa berlaku. Jadi alasan tidak bisa khiyar salat bagi muslim terhadap muslamfehnya itu kan bukan karena al-qabdhu berarti. Istiroti al-qabdhu. Bukan, sama itu alasannya sama. Karena ada syarat qabdu fil majlis sehingga tidak dapat ada khiyar syarat bagi keduanya atau salah satunya. Kenapa? Kalau nanti dibatalkan setelahnya ada qabd ya percuma. Akhirnya kan diantar lagi kan sehingga ada ghor yang lain. Padahal alasan harus qabdu fil majlis dalam akad salam karena untuk meminimalkan ghoror yang ada pada bai'us salam. Sehingga tidak boleh ada khiyar syarat. Akan menafikan kepada itu nanti. Sudah?